Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Iksan Munawwaroh, aku dari Jatinangor Research Center. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran. Nah, sebelumnya, apa sih skala pengukuran itu? Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang atau pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Skala pengukuran ini ada 4 macam. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat itu ada skala rasio. Nah, yang pertama itu ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sederhana, atau tingkatan ini paling rendah di dalam sebuah penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja, bisa sebagai label, nama, simbol, maupun lambang. Contohnya, yang pertama itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin kan dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki, di mana hal ini hanya digunakan sebagai pembeda saja, tidak menunjukkan tingkatan tertentu di mana perempuan ini lebih baik dari laki-laki ataupun sebaliknya. Yang kedua itu ada contohnya nama kota lahir. Nama kota lahir misal ada Bandung, Surabaya, Bogor, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh menunjukkan sebagai pembeda saja, tidak menunjukkan tingkatan tertentu di mana orang yang lahir di kota Bandung bukan berarti lebih baik dari orang yang lahir di kota Bogor ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jaraknya tidak harus sama, serta memiliki tingkatan lebih tinggi dari nominal, karena tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Contohnya, misal dalam variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Nah, pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari nilai B, nilai B lebih besar dari nilai C lebih besar dari nilai D, dan nilai D lebih besar dari nilai E, maupun seterusnya. Dan yang ketiga itu ada skala interval. Nah, skala interval ini adalah skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan ini sudah jelas. Besar interval atau jarak antara satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot yang sama dan bisa ditambah ataupun dikurang. Tidak memiliki nol mutlak, serta skala interval ini tingkatannya itu lebih tinggi dari skala nominal maupun skala ordinal. Contohnya, suhu suatu ruangan 0 derajat Celcius, di mana suhu suatu ruangan 0 derajat Celcius ini bukan berarti suhu suatu ruangannya itu kosong atau tidak ada suhunya. Dan yang kedua itu ada jam 00.00, di mana jam 00.00 ini bukan berarti waktunya itu kosong atau tidak ada nilainya, karena jam 00.00 sendiri masih menunjukkan waktu, di mana jam 00.00 ini sama dengan jam 12 malam. Yang keempat atau terakhir itu ada skala rasio, di mana skala rasio ini adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, bisa diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Jarak atau interval antar tingkatan ini sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak, di mana nilai nol mutlak ini nolnya itu benar-benar menyatakan tidak ada. Contohnya, misalnya tinggi badan, yang kedua berat badan. Contoh yang pertama, tinggi badan. Misalnya, Agung memiliki tinggi badan 190 cm, sedangkan Fatinson memiliki tinggi badan 95 cm. Di sini terlihat bahwa jarak antara tinggi badan Fatinson maupun Agung adalah 95 cm, atau bisa dikatakan bahwa tinggi badannya Agung 2 kali lebih tinggi dari badan Fatinson. Di sini menunjukkan bahwa skala rasio ini memiliki perbandingan atau bisa dibandingkan. Nah, skala rasio sendiri itu tingkatan itu lebih tinggi dari skala-skala sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.